Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan teori bahasa dan otomata. Kami akan membahas konsep dan istilah. Deskripsi yaitu menjelaskan konsep dan istilah yang umum digunakan dalam teori bahasa dan otomata. Tujuan itu ada 3. Yang pertama, menjelaskan konsep-konsep dasar, karakter, string, kata, kalimat, dan bahasa. Yang kedua, memberi contoh tata bahasa menggunakan istilah-istilah, simbol terminal, non-terminal, produksi, dan derivasi. Yang ketiga, menyimpulkan bahwa setiap bahasa dibangun oleh suatu tata bahasa formal yang akan dijelaskan di slide selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan, di mana di sini memiliki tiga titik. Pertama, otomata atau robot, atau juga one that behave automatic and mechanical fashion, yang memiliki arti di sini di mana kata otomata dia bertingkah sendiri, berpikir sendiri, dan secara mekanik. Yang kedua, teori bahasa membicarakan bahasa formal atau formal language, terutama untuk kepentingan perancangan kompilator atau compiler. Bahasa adalah himpunan string dari simbol-simbol untuk sebuah alfabet, dan di situ akan ada contohnya di slide berikutnya. Teori dasar, definisi pertama, sebuah string dengan panjang n yang dibentuk dari himpunan A adalah barisan dari simbol A1, A2 sampai A ke N, AI, anggota A. Di sini memiliki arti di mana A memiliki anggota A1, A2 hingga A ke N. Panjang string X dituliskan dengan X. Definisi kedua, string kosong atau null string dilambangkan dengan epsilon, adalah rangkaian dengan panjang dan tidak berisi apapun. Panjang string X dituliskan dengan X. Definisi ketiga, dua buah string A yang beranggotakan A1, A2 sampai AN dan juga B sama dengan B1, B2 sampai B ke N dapat disambungkan menjadi string C. Di sini maksudnya kita menjumlahkan dari anggota dari A dan juga anggota dari B dan menjadi string C dengan panjang M ditambah dengan N sebagai berikut. C sama dengan A1, A2 sampai A ke M dan dilanjutkan dengan B1, B2 sampai B ke N. Definisi keempat, klausur. A pangkat N adalah himpunan string dengan panjang N yang dibentuk dari simbol-simbol himpunan simbol atau alfabet A. Oke, di sini saya akan membahas tentang simbol. Simbol. Apa itu simbol? Simbol itu adalah sebuah entitas abstrak yang tidak didefinisikan secara formal. Sebuah entitas abstrak yang tidak didefinisikan secara formal. Entitas abstrak di sini maksudnya adalah sesuatu, bisa itu huruf, tanda baca, bilangan biner, bilangan heksadesimal, dan di sini tidak didefinisikan secara formal. Artinya dia tuh tidak ada aturan yang jelas. Misalnya,
sini ada 3 buah string. Simbol itu yang mana? Simbol itu yang ini 1, 0. Saya S pada kata saya, A, Y juga simbol. M, K juga simbol. N, S, I juga simbol. Dan ini tanda baca ini pagar juga simbol. Dan tanda seru ini juga merupakan simbol. Tanda tanya ini juga simbol, dan petik 2 ini juga merupakan simbol. Jadi maksud dari tidak didefinisikan secara formal ini ya begini. Jadi nggak ada aturan yang harus jelas. Misalnya simbol itu harus memakai biner, harus memakai huruf besar, huruf kecil, tanda baca. Jadi bisa ketiga-tiganya dia pakai. Dan simbol ini itu dibagi jadi 2. Ada yang namanya sebuah simbol terminal. Nah, simbol terminal ini, apa sih simbol terminal itu? Simbol terminal ini biasanya itu terdapat pada tata bahasa grama, yang akan dijelaskan lebih jelasnya itu pada pembahasan bab kedua oleh kelompok kedua. Di sini saya akan membahas secara singkat aja. Simbol terminal itu adalah simbol yang menggunakan huruf kecil. Jadi simbol terminal ini didefinisikan dengan menggunakan huruf kecil, dan dia ada ciri-cirinya, yaitu ciri yang pertama ini tidak bisa diturunkan lagi. Tidak bisa diturunkan lagi, maksudnya dari sebuah A ini dia tuh nggak bisa turun jadi B ataupun jadi C. Terus dia ini dilambangkan pakai T atau PT. Itu aja ciri dari simbol terminal. Yang pertama itu tidak bisa diturunkan lagi, dan yang kedua itu dilambangkan dengan T atau VT. Dan yang kedua dari simbol ini yaitu simbol non terminal. Simbol non terminal di sini adalah simbol yang menggunakan huruf besar sebagai tata bahasa formalnya. Simbol yang menggunakan huruf besar, dan cirinya juga sama dengan yang sebelumnya. Yang tadi simbol terminal ada 2 juga. Yang pertama itu dia itu bisa diturunkan, berlawanan dengan simbol terminal tadi yang tidak bisa diturunkan karena dia itu dilambangkan dengan huruf besar, makanya dia bisa diturunkan. Di
bisa diturunkan ini saya contohkan seperti di sini artinya A ini bisa diturunkan jadi AB. Nah, untuk lebih jelasnya pada pokok pemasaran ini itu dijelaskan pada bab kedua oleh kelompok kedua. Yang kedua cirinya yaitu dilambangkan dengan N besar atau VN. Baiklah, saya akan menjelaskan alfabet. Alfabet. Alfabet itu himpunan berhingga dari simbol-simbol yang berbeda. Himpunan berhingga itu dari simbol-simbol yang berbeda. Dari himpunan berhingga dan simbol-simbol yang berbeda yaitu terdapat ada beberapa contoh. Contoh yang pertama yaitu berupa alfabet huruf. Seperti apa alfabet huruf? Itu kita ulangi lagi. Mulai dari A, B, C, D, E, F, G, A, I, titik sampai Z. Itu contoh yang pertama. Dan contoh yang kedua yaitu hexadesimal. Bisa kita singkat seperti ini. Hex. Itu berupa apa? Angka dan huruf. Kita mulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan huruf dimulai dari A sampai F. A, B, C, D, E, F. Itu contoh yang kedua. Contoh dari himpunan berhingga yang ketiga itu biner.
biner, yaitu 0 dan 1. Dan kita lanjut contoh yang keempat, yaitu Morse. Itu berupa titik-titik dan garis. Di desimal. Cut. 3, 2, 1. Berarti diulang dulu menjelaskan Morse ini dulu. Nggak usah. Langsung aja jelaskan. Yang berikutnya. Tapi kasih jeda dikit. Oke. Yang berikutnya itu desimal. Yang kelima, desimal. Dimulai dari 0 sampai 9. Itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini contoh dari desimal. Dari himpunan berhingga desimal. Yang keenam, yang berikutnya huruf konsonan. Huruf konsonan. Seperti apa? Yaitu huruf hidup, yaitu A, I, U, E, O. Nah, ini huruf yang berhingga. Dan selanjutnya yaitu non konsonan. Non konsonan yaitu balikan dari hidup konsonan, huruf bisa dibilang huruf mati gitu, dari selain huruf inilah, selain huruf hidup, yaitu seperti B, C, D, F, G, H, dan seterusnya sampai Z. Itu selain dari huruf A, I, U, E, O. Baiklah, selanjutnya saya menjelaskan tentang himpunan tak berhingga. Himpunan tak berhingga. Yaitu himpunan tak berhingga, himpunan yang tak terbatas dari simbol-simbol yang berbeda. Yaitu contohnya, contoh dari himpunan tak berhingga. Go. Ya, kita lanjut ke contoh himpunan tak berhingga, yaitu bilangan prima. Contoh yang pertama, bilangan
prima. Seperti apa bilangan prima? Yaitu mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Langsung aja, nggak usah pakai go. Langsung aja. Bilangan prima seperti apa? Yaitu 1, 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Karena di bilangan prima tak ada 4. Dan kita contoh selanjutnya, itu bilangan genap. Contoh yang kedua, bilangan genap. Bilangan genap ya kita semua pasti sudah tahu. 2, dimulai dari 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Pokoknya huruf yang genap. Dan kita lanjut ke contoh yang berikutnya, yang ketiga, yaitu bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu kebalikan dari bilangan genap. Dimulai dari 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Nah, inilah contoh dari himpunan tak berhingga. Nah, di sini pada slide 8 kan ada tuh yang namanya panjang alfabet S didefinisikan sebagai banyaknya anggota alfabet dalam S dalam kurung S. Ini kan panjang alfabet S didefinisikan sebagai banyaknya anggota alfabet dalam S. Dalam kurung ini S, ini tandanya dia tuh panjangnya berapa S ini. Nah, alfabet ini itu string S. Alfabet itu kata lain dari string S. Maksud dari kalimat ini yaitu bagaimana kita menghitung banyaknya anggota S. Langsung aja kita ke contoh. Nah, kita mulai pada contoh yang lebih sederhana dulu. Misalnya ya,
ini stringnya tuh ABC. Nah, kita hitung banyaknya anggota dari string. Ini kita kasih nama dulu S misalnya. Nah, berapa sih anggota dari S ini? Sini kita bisa hitung dari dalam ini yang ada batasnya ini, ABC. ABC ini berapa? Kita hitung 1, 2, 3. Jadi banyaknya anggota dari S itu adalah 3. 3 ini bisa juga panjang dari string, yaitu 3. Nah, tadi itu contoh yang sederhana. Kita akan masuk lagi ke contoh yang lebih rumit. Ini itu merupakan gabungan dari angka dan huruf alfabet. Pertama kita kasih dulu pembatasnya. Ini bukan pembatas tapi angka 1. Yaitu dari ini sampai sini. Dan kita hitungnya secara manual juga. Yaitu satu ini satu buah anggota dari string, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, jadi mau panjang mau pendek hitungnya tuh tetap secara manual. Jadi anggota di sini yaitu 12. Dan panjangnya stringnya juga yaitu 12. Dan saya akan lanjutkan dari membahas contoh yang ada pada slide ke-9. Kita akan bahas dari pemisalan yang pertama, yaitu stringnya itu dibentuk dengan menggunakan biner, yaitu angka 1 dan 0. Jadi anggotanya itu terdiri dari 1 dan 0. Nah, di sini panjangnya didapat 8. Dia dapat 8-nya itu juga merupakan dari hitung manual. Hitung manual di sini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi dapat 8-nya itu dari hitung manual anggota yang ada pada string ini. Makanya dia itu bisa dapat 8. Nah, lalu pemisah yang kedua, pemisahan kedua itu dimisalkan dengan sebuah kalimat, yaitu bakso super sekali. Di sini nih nggak ada spasi, dia tuh langsung sambung. Dan dia tuh dapatkan panjang string atau anggota dari stringnya itu 16.
Dia gimana dapatkan 16-nya juga sama seperti yang saya contohkan tadi, yaitu hitung manual, yaitu huruf alfabet yang ada pada ini bakso super sekali. Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pada I. Nah, ini agak dempet, jadi kita hitung sekali lagi. B ini 1, A ini 2, K ini 3, S ini 4, O ini 5, S itu 6, U itu 7, T 8, E 9, L itu 10, S itu 11, E itu 12, K itu 13, A itu 14, L itu 15, I itu 16. Nah, pas yang panjangnya itu 16, dapat 16. Jadi contoh yang dicontohkan itu benar. Lalu pemisahan kedua. Pemisahan kedua pada slide nomor 9, yaitu bahasa kata pada bahasa Inggris incredible. Ini sama juga dengan sebelumnya, yaitu dihitung secara manual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1 pada I, N 2, C 3, F 4, E 5, A 6, D 7, I 8, B 9, L 10, E 11. Anggotanya 11 atau panjangnya 11. Lalu pemisahan terakhir. Di modul ini dia menggunakan tanda baca. Tanda baca di sini bisa dilihat ada beberapa tanda baca dan batasnya itu di sini. Di sini sama di sini. Ya, anggotanya itu lapatnya 8. Ini jika dihitung secara manual seperti biasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, pada tanda baca di sini kita harus jadi ada tanda koma dan titik. Ini harus dihitung juga. Nah, ini ya, 1 itu untuk tanda seru, 2 itu tanda koma, 3 itu tanda titik, dan 4 ini tanda dan pada logika, pada operator logika ini dan. 5 itu dan, ini untuk operator logika, yang ini untuk dan jasa. Dan 6 ini kali, 7 itu add, pada alamat Gmail itu ada add-nya ini. 8 itu pagar. Jadi anggotanya itu 8 atau panjangnya itu 8. Dan juga pada slide 9 itu ada penjelasan string kosong adalah string dengan panjang 0. Jadi string kosong itu nggak ada anggotanya. Dia tulis aja gini ya. Ini ada yang nggak ada tanda itu, nggak ada spasi atau apa. Jadi dia tuh misalnya langsung 0. Nah, di sini kan pembahasan string yang ada pada modul, dan saya akan memberikan contoh dari kelompok saya sendiri. Contoh pertama dari kelompok kami yaitu
Pada ini kita cara mencari panjang dari string A itu berapa, kita pertama kasih pembatasnya dulu dia sampai sini sampai sini. Nah, ini kita hitungnya manual seperti tadi, yaitu 1 2 3 4 5 6. 1 itu A, 2 itu B, 3 itu C, D itu 4, E itu 5, F itu 6. Anggotanya 6 atau panjang stringnya 6. Lalu contoh kedua dari kelompok kami, Widya Dharma. Nah, di sini kan ada spasi nih, spasi. Jadi spasi itu dihitung juga. Kita buat dulu pembatasnya. Lalu kita hitung secara manual. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17. Nah, kita hitung lebih dulu lagi. S1 T2 M3 I4 K5 spasi 6 W7 I8 D9 Y10 A11 spasi 12 D13 H14 A15 F16 M17 A ini kurang, yaitu 18. Jadi panjang pada string ini 18. Karena kita lanjut ke soal nomor 3. Sini itu bukan suatu kalimat langsung, dia tuh nggak ada anggota seperti ini. S sama dengan string Widya Dharma. Ini stringnya maksudnya bakso, sapi, dan bejo. Di sini kita kasih batas dulu. Lalu spasi ini tetap dihitung, ada 3 spasinya, dan kita cari berapa panjang dari string ini. Hitungnya itu manual juga. Ini B1 A2 A3 S4 O5 spasi 6 S7 A8 T9 I10 spasi lagi 11 D12 A13 M14 J15 spasi 16 B17 E18 C19 dan O20. Itu panjangnya 20. Dan kita lanjut lagi kepada soal nomor 4. Soal nomor 4 di sini kami menggunakan bilangan biner. Ini merupakan string keseluruhan di sini string. Stringnya ini tidak ada penamaan seperti yang di atasnya A, S. Di sini kita tidak ada penamaannya ya stringnya. Jadi kita kasih batas dulu untuk menghitungnya. Batas ini harus dipertebal supaya nggak itu bisa dibedakan antara yang mana yang batasnya dan satu. Dan cara hitungnya manual juga, yaitu hitung satu-satu
12, 13, 14, 15, 06, 17, 18, 09, 110. Jadi panjang dari string ini 10, atau bisa dikatakan memiliki anggota 10. Lalu contoh soal nomor 5. Pada soal nomor 5, string A ini beranggotakan A, B, C, D 1, 0, 1. Ini gunakan angka gabungan dari angka binel dan alfabet. Pembatasnya kita kasih dulu. Dan untuk anggotanya itu tadi itu manual juga. A itu 1, B itu 2, C itu 3, D itu 4, 1 itu 5, 0 itu 6, 1 itu 7, 0 itu 8. Jadi panjang dari string ini 8 atau anggotanya 8. Dari 1, 2, 3, 4, 5 ini saya hapus dulu. Ini merupakan salah satu penulisan string juga, yaitu artinya A, B, C, D, E, F anggota dari teks. Ini nama stringnya. Kita hitungnya, yaitu kita hitung yang sebelah kiri A, B, C, D, E, F. Kita batasin dulu. Ini A itu 1, B itu 2, C itu 3, D itu 4, E itu 5, F itu 6. Jadi anggotanya ada 6. Lanjut kepada soal nomor 7. Soal ini juga sama dengan soal nomor 6, penulisannya yaitu 10101111 anggota dari A. Hitungnya juga sama, kita kasih untuk pembatasnya. Pembatasnya itu harus dibedakan dengan satu biner ini supaya kita tidak melakukan kesalahan. Satu di sini yaitu 1, 0 itu 2, 1 itu 3, 0 itu 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7. Jadi panjangnya 7. Lanjut lagi kita pada soal nomor 8. Soal nomor 8 di sini gunakan tanda baca untuk membuat stringnya, dan juga nggak ada string dan seperti yang itu, yaitu A stringnya apa-apa. Ini langsung buat stringnya, yaitu menggunakan tanda baca. Di sini kita harus pakai pembatas dulu supaya tahu sampai mana. Dan di sini kita harus teliti pada tanda baca koma, titik.
Di sini hitungnya juga seperti manual yang tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hitungnya 1 untuk pagar, tanda tanya 2, 3, koma yang kedua 4, titik 5, titik yang kedua 6, tanda seru 7. Jadi panjangnya 7. Lalu soal nomor 9. Soal nomor 9 itu A beranggotakan, ini beranggotakan tanda pagar A besar, B besar, C besar, tanda pagar, terus tanda tanya. Ini gabungan anggotanya merupakan gabungan dari huruf besar dan juga tanda baca. Kita buat dulu pembatasnya. Lalu hitungnya hitung manual juga. Pagar 1, A besar 2, B besar 3, C besar 4, pagar yang kedua 5, tanda tanya 6. Jadi anggota atau panjang dari stringnya yaitu 6. Lalu soal nomor 10. Nah, di sini kita mempunyai sebuah himpunan B yang dengan anggotanya itu dalam kurung ini siapa Ali. Ini ada tanda tanya, tanda baca. Kemudian kita harus lihat spasinya juga, ada 2 spasinya. Kita buat dulu pembatasnya, lalu kita hitung. Ini nggak ada jarak dari spasi ini. Kita hitung ya dari yang soal ini, soal nomor 10, yaitu B sama dengan yang 10 ini siapa Ani, kita kasih batas, terus kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Kita hitungnya manual. S itu 1, I itu 2, A itu 3, T itu 4, A itu 5, spasi ini 6, A itu 7, M itu 8, I itu 9, terus spasi ini 10. Nah, dan tanda tanya ini dihitung juga 11. Jadi panjang dari string B ini 11 atau anggotanya 11. Sekian dari soal yang kami buat itu, dari 10 soal itu. Muhammad, sekian dari pembahasan saya juga. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari tata bahasa. Secara formal, tata bahasa terdiri dari 4 komponen. Keempat komponen tersebut sering dituliskan sebagai berikut.
adalah grammar, yaitu tata bahasa atau tata bahasa. N adalah simbol-simbol non terminal, contohnya huruf kapital. T simbol-simbol terminal. S state awal atau initial state, dan T adalah aturan produksi. Baiklah, selanjutnya akan kita lanjutkan ke contoh. S, A itu adalah simbol non terminal karena dia huruf kapital. A, B itu adalah simbol terminal karena dia hurufnya non kapital. S adalah state awal dan P adalah aturan produksi. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan RG, CF, CS dan juga UG. Di sini RG adalah regular grammar. Sedangkan CF adalah konteks free. CS adalah konteks sensitif. Sedangkan UG adalah unreactive grammar. Lanjut. Dan yang terakhir adalah unreactive grammar. Untuk mempermudah kita mengerti apa hubungan antara RG, CF dan juga CS dan juga UG, saya akan membuat lingkaran bertingkat. Lingkaran pertama adalah lingkaran yang terdalam, di mana lingkaran terdalam ini yang diisikan oleh RG. Dan juga lingkaran berikutnya. Lingkaran berikutnya adalah CF, konteks free. Dan yang berikutnya dilanjutkan oleh CS. Dan untuk lingkaran terluar, lingkaran terakhir, itu adalah UG. Dari kita lihat dari tingkatan lingkaran ini, di mana kita bisa menarik kesimpulan dalam adalah anggota luar, di mana RG yaitu anggota dari CF. Sedangkan RG dan CF adalah anggota dari CS. RG, CF dan juga CS adalah anggota dari UG. Pertama saya akan menjelaskan dari kelas reguler. Ruas kiri di mana alfa beranggotakan N. Dan ruas kanan
lebih kecil sama dengan dari satu non terminal. Contoh, P anggota dari A kecil, P beranggotakan A kecil, B kecil, dan juga R besar. Di sini kita bisa cocokkan di mana P adalah non terminal yang merupakan P anggota dari alfa. Udah cocok untuk ruas kirinya, ruas kanannya. Di sini kita memiliki ketentuan lebih kecil sama dengan satu non terminal. Di sini kita punya R sebagai non terminal. Dan berikutnya kelas tata bahasa CF atau konteks free. Di sini adalah alfa beranggotakan N. Dan untuk aturan ruas kanannya kosong. Jadi kita hanya mementingkan aturan dari ruas kirinya saja. Contoh P kita bisa beranggotakan A kecil, B besar, B kecil, B besar, seperti ini. Kita hanya perlu melihat dari aturan ruas kirinya, di mana P adalah non terminal, adalah anggota dari alfa. Dan berikutnya CS atau konteks sensitif. Di sini ruas kiri memiliki aturan alfa beranggotakan beta. Dan untuk ruas kanannya adalah alfa lebih kecil sama dengan beta. Sebagai contoh, di sini ada A kecil dan D besar yang memiliki anggota D besar A kecil. Dari contoh ini kita bisa melihat bahwa di sini di mana A adalah alfa beranggotakan beta. Betanya sebagai D besar dan alfanya A kecil yang memiliki anggota mutlak dari alfa dan beta, di mana D dan A dituliskan lagi. Yang terakhir adalah unrestricted, di mana dia memiliki aturan untuk ruas kirinya adalah alfa beranggotakan beta, di mana untuk aturan di ruas kanannya adalah kosong. Jadi bisa kita berikan contoh, misalkan B kecil, B besar. Pertama kita lihat B kecil, B besar adalah yang satunya terminal dan satunya non terminal, di mana satunya sebagai alfa dan satunya sebagai beta. Dan untuk ruas kanannya bisa apa saja, misalkan kita berikan dia D besar, D kecil atau B besar, ataupun yang lainnya. Di sini B kecil, B besar, dan juga di sini bisa A kecil, B besar, B kecil dan juga B besar.